Di tanah yang subur dan kaya akan sumber daya alam, seharusnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang sejahtera. Tetapi malah sebaliknya, bangsa Indonesia merasakan penderitaan yang panjang dan berat. Selama lebih dari 3 abad, bangsa ini terjajah oleh negara asing yang menghisap kekayaan alamnya tanpa belas kasihan. Rakyat Indonesia kembali merasakan kesulitan. Mereka dipaksa bekerja tanpa henti, lapar, dan terkadang mati sia-sia. Namun, di tengah penderitaan itu, muncul setitik harapan. Kesabaran yang teruji, tekad yang semakin membara, dan rasa cinta tanah air yang tak tergoyahkan, mendorong bangsa ini untuk bangkit. Kemerdekaan adalah mimpi yang tak boleh mati. Di balik segala perjuangan bangsa Indonesia, terdapat sebuah momen yang menyatukan berbagai suku, agama, dan golongan untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi masa depan Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila bukanlah sekedar ideologi semata, tetapi sebuah cerminan dari semangat bangsa Indonesia yang beragam namun tetap bersatu, yaitu bangsa Indonesia. Tepat pada tanggal 1 Juni 1945 adalah hari lahirnya Pancasila. Proses pembentukan Pancasila adalah proses yang panjang, yang terdiri dari 3 periode, yaitu yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Selanjutnya, periode perumusan Pancasila, yang dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 oleh BPUPKI. Di mana BPUPKI adalah sidang pertama kali yang membahas tentang perumusan Pancasila. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno merupakan tokoh yang merumuskan Pancasila. Usulan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yang disampaikan oleh Mr. Supomo yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan terakhir adalah usulan Insinyur Soekarno yang berisi kebangsaan Indonesia, internasional dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, dan juga dibentuk Panitia Kecil atau Panitia 9 yang akan membahas tentang usulan-usulan sebelumnya dan akan menghasilkan Piagam Jakarta. Di dalam naskah Piagam Jakarta, tepatnya pada alinea keempat, tercantum rumusan Pancasila yang berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan sila pertama dalam rumusan tersebut. Pasalnya, rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan Muslim saja. Hal itu menjadi salah satu latar belakang perubahan sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI merupakan organisasi yang penting yang memegang peran besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Panitia ini memiliki misi utama untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, memindahkan kekuasaan, serta membentuk Undang-Undang Dasar dan Tata Kenegaraan Republik Indonesia. Adapun hasil dari sidang PPKI yang pertama adalah menetapkan Undang-Undang 1945, yang kedua memilih presiden dan wakil presiden, yang ketiga membuat Komite Indonesia Pusat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia juga merupakan hasil dari sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang digelar pada tanggal 18 Agustus 1945 dan juga merupakan kesepakatan antara Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.